Kapasitas manusia serba terbatas. Dan karena kapasitasnya begitu terbatas, manusia butuh fasilitas dari penciptanya. Bukankah ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan sediakan fasilitas, segalanya tersedia dulu baru manusia diciptakan. Ini mau memberitahukan bahwa sebenarnya memang tanpa apa yang dari Tuhan kita tidak dan bukan apa-apa. Nafas diberikan, semua fasilitas untuk makanan semua tersedia ketika manusia pertama diciptakan. Ini menjadi dasar untuk kita semua sadar bahwa sumber utama dari hidup kita adalah Tuhan kita. Dialah yang membuat kita menjadi berdaya dan jadi manusia yang diperkaya oleh anugerahnya. Namun demikian, sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita patut memahami juga hal yang kedua, yaitu bahwa Tuhan bukan saja memberdaya dan memperkaya kita dengan anugerahnya, tetapi Tuhan juga memampukan kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Karenanya, supaya seorang bisa percaya kepada Tuhan, dia butuh kekuatan Tuhan. Namun kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi dayanya. Kita jadi berdaya karena percaya, diberdayakan karena mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari beberapa ayat pertama dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Semua yang dibacakan kali ini dari Alkitab versi Indonesian Modern Bible. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau dengar, Elohim yang kekal Yahweh, dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Lalu dari kitab Nabi kecil yaitu Yoel pasal 3 ayat 9-10. Kabarkanlah ini di antara bangsa-bangsa, persiaplah untuk peperangan, bangkitkanlah para pahlawan, biarlah semua prajurit mendekat dan maju berperang. Tempaklah mata bajakmu jadi pedang dan pisau pangkasmu jadi tombak. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Lalu satu lagi dari Perjanjian Baru 2 Korintus 12 ayat 9-10 juga dari Alkitab versi Indonesian Modern Bible. Tetapi dia, Tuhan berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Sebab itu aku senang dan rela berada dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Lemah dan kuat adalah dua kata yang memang kita pahami sebagai lawan kata. Lawan kata lemah, ya kuat. Namun kalau kita mau lebih kritis lagi dan pakai bahasa filosofis, maka lemah dan kuat itu sesungguhnya paradoks. Apa maksudnya paradoks? Tampaknya berbeda tapi sebenarnya ujungnya dan perspektifnya itu satu titik yang sama. Setiap kita punya kuat dan lemah. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Itulah manusia. Ada dua sisi dalam hidupnya. Namun demikian di atas dua sisi itu ada yang jauh lebih presisi penyertaannya, yaitu Tuhan. Lebih tepat, lebih kuat, lebih dahsyat. Dan itulah yang mengatasi segala kuat dan lemah kita. Ayat-ayat yang dibacakan dari Yesaya, Yoel maupun dari 2 Korintus semua mau mengingatkan kepada setiap kita betapa rapuhnya manusia, betapa lemah dan tidak berdayanya manusia. Dan ini yang dicantumkan dalam Yesaya sebagai sebuah berita untuk mengingatkan umat pilihan Tuhan bahwa Tuhan mereka
adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang ciptakan ujung-ujung bumi dan tidak pernah jadi lemah dan jadi lesu. Tidak terselami pengertiannya, karenanya dia dapat diandalkan. Karenanya dialah sumber kekuatan kita yang lemah ini, dan dialah juga penambah kekuatan kita yang tidak berdaya ini. Hanya seringkali kita merasa diri pongah dan menganggap diri selalu berdaya. Saya bisa, saya kuat, enggak kok enggak apa-apa, saya sehat, saya sudah baik dan sebagainya dan seterusnya. Walaupun di balik itu semua tidak melulu benar-benar baik dan sehat, tapi ada pengingkaran di sana. Ada sebuah penyangkalan dan merasa, aduh saya kalau ketahuan sakit saya jadi kelihatan lemahnya, aduh itu aib dan malu lah saya. Tapi ini sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkali, bahwa memang pada dasarnya manusia tidak berdaya. Juga kembali dalam Yoel dikatakan bahwa setiap umat pilihan Tuhan itu dipersiapkan untuk peperangan, bangkit bagaikan para pahlawan. Disuruh menempa mata bajak jadi pedang. Mata bajak untuk bersawah itu digunakan untuk jadi pedang. Dan pisau pangkas untuk pohon-pohonan atau padi atau gandum dipangkas itu jadi tombak. Sampai dikatakan, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Apa maksudnya dalam kitab Yoel? Bahwa sebenarnya sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dialah sebenarnya yang memampukan kita. Sehingga mata bajak itu jadi pedang, pisau pangkas jadi tombak, sehingga yang lemah berkata, aku kuat. Dan satu lagi, Paulus Rasul yang terkenal dengan pengajarannya yang hebat, dia mengatakan bahwa cukup anugerah Tuhan baginya, karena dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan sempurna. Tegas dan terang-terangan Paulus mengatakan senang dalam kelemahan, karena disitulah kuasa Kristus nyata menaungiku. Daya dari Sang Maha Daya itu dia makin alami ketika dia justru menerima kelemahannya, menerima kesakitannya, menerima duri dalam dagingnya, menerima bahwa dia memang mempunyai kelemahan fisik. Ada problem di sana dan itu bukan aib, harus diakui, itu kebenaran. Karenanya dia katakan aku senang dan rela dalam kelemahan. Kenapa? Karena itulah kebenaran yang dia punyai, bahwa dia lemah. Dan inilah satu kebenaran yang paling sulit diterima oleh orang-orang pada umumnya. Ketika dikatakan lemah, orang langsung merasa bahwa itu bukan kebenaran. Saya mau selalu kelihatan kuat. Itu kebohongan justru. Begitu juga penghinaan, kesesakan, aniaya, kesulitan. Kita bisa menghadapi itu semua dan kita tidak bisa menyangkal itu. Bahkan kita juga tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berkarya. Paulus tidak menyangkali dia punya itu semua. Dia mengalami aniaya, kesesakan. Tapi justru dia mengatakan itu memang menandakan kerapuhan, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berkarya. Paulus justru tetap, bahkan saat dia penjara, dia masih tetap berkarya dengan menulis di tempat yang pengap, di tempat yang gelap dan lembab. Dia menulis karya-karya indah, surat-suratnya itu menguatkan. Dan dia terus berkarya walaupun dia rapuh. Dia sadar kerapuhannya, tidak sombong juga dengan kerapuhannya, tapi dia terima kerapuhannya itu. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita bahwa rapuh diri tidak bisa jadi alasan untuk tidak berkarya. Pemberdayaan hidup kita berasal dari Sang Maha Daya yang Maha Kuat, yang Maha Dahsyat itu, yang kepadanya lah kita mempercayakan diri kita seutuhnya dan sepenuhnya. Makin kita mempercayakan diri, Tuhan akan makin memberdayakan. Kita berdaya karena kita percaya. Kita diberdaya oleh Tuhan karena kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan Tuhan itu jauh dari kita. Dia dekat justru pada orang-orang yang tidak berdaya dan mengakui ketidakberdayaannya. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan makin menambahkan dayanya lagi, sampai dia terus menjadi pribadi yang kuat. Ayo sandari dia senantiasa, percayakan hidupmu kepadanya, dan dia akan membuat engkau makin berdaya. Tuhan mengasihi kita sekalian, amin.